Hai Sobat Mania, kembali lagi bersama saya Kigen. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai business entities. Business entities adalah badan usaha dan bukan badan usaha yang dapat didirikan untuk melakukan bisnis. Jadi jika ada istilah types of business entities, maka itu artinya jenis-jenis badan usaha dan jenis-jenis bukan badan usaha. Business entities perlu diketahui oleh para pelaku bisnis karena dengan mengetahui business entities, para pelaku bisnis dapat memilih apakah bisnis yang didirikan itu berupa badan usaha atau bukan badan usaha, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Kemudian, dengan mengetahui business entities, maka dapat ditentukan sejauh mana pemilik atau manajer bertanggung jawab atas kewajiban dan hutang perusahaan. Selain itu, dengan mengetahui business entities, juga dapat ditentukan besarnya pajak yang dikenakan atau tidak dikenakan. Dan dengan mengetahui jenis business entities, maka dapat ditentukan sejauh mana akses mendapatkan pembiayaan. Berikutnya adalah types of business entities. Types of business entities ini disebut juga types of organization atau types of business organization. Types of business entities dapat digolongkan berdasarkan sektor kepemilikan dan sektor dan status hukum. Types of business entities berdasarkan sektor kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu private sector dan public sector. Private sector ini adalah badan usaha dan bukan badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok individu. Jadi dimiliki dan dikelola oleh swasta. Contohnya adalah BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Kemudian public sector. Public sector ini adalah badan usaha dan bukan badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika dimiliki dan dikelola oleh pemerintah pusat, contohnya adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jika dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, contohnya adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian, types of business entities berdasarkan status hukum. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha dan bukan badan usaha berbadan hukum, dan badan usaha dan bukan badan usaha tidak berbadan hukum. Berbadan hukum artinya badan usaha maupun bukan badan usaha diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Jadi di sini badan hukumnya, jadi di sini subjek hukumnya adalah perusahaan itu sendiri. Nah, untuk yang tidak berbadan hukum itu artinya badan usaha maupun bukan badan usaha tidak diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Nah, di sini subjek hukumnya adalah pemilik atau pendiri perusahaan ataupun manajer di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, berikutnya adalah profit organization atau badan usaha, ya. Jadi profit organization ini berarti badan usaha, ya. Jika ada istilah non profit organization, maka itu berarti bukan badan usaha. Nah, sekarang yang dibahas adalah badan usaha berbadan hukum, ya. Nah, di sini ada dua jenis badan usaha berbadan hukum, yaitu limited company atau perseroan terbatas dan kooperatif atau koperasi. Nah, untuk limited company atau perseroan terbatas, ya, disingkat juga dengan PT, gitu ya. Ini ada contohnya, ya, yaitu public limited company
atau perseroan terbatas terbuka yang disingkat dengan TBK ya. Jadi kalau ada PT terus diakhiri dengan TBK itu berarti Public Limited Company atau perseroan terbatas terbuka. Nah, berikutnya adalah Private Limited Company atau disebut juga Limited Liability Company atau perseroan terbatas tertutup ya. Nah, untuk yang Public Limited Company atau perseroan terbatas terbuka ini contohnya ada BUMD, BUMN, BUMD, BUMS, joint venture BUMN dan BUMS ya, masing-masing di sini ada contohnya. Kemudian untuk yang private limited company ya, limited liability company, perseroan terbatas tertutup. Nah, itu diistilahkan dengan PT tanpa diakhiri atau tanpa menggunakan TBK ya, seperti itu. Kemudian untuk yang kooperatif atau koperasi di sini contohnya koperasi simpan pinjam karyawan Telkom. Nah, itu ya untuk yang badan usaha berbadan hukum. Berikutnya adalah badan usaha tidak berbadan hukum ya. Jadi profit organization atau badan usaha itu kan dibagi menjadi dua ya. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai badan usaha berbadan hukum dan sekarang adalah badan usaha tidak berbadan hukum. Nah, ini jenisnya ada sole traders atau sole proprietorship atau perusahaan perseorangan atau PO, atau ada juga yang menyebutnya dengan UD, usaha dagang, juga ini termasuk di sini. Kemudian jenis yang berikutnya adalah partnership. Nah, partnership ini ada yang berupa persekutuan perdata, ada yang berupa firma, ada yang berupa persekutuan komanditer atau CV ya. Jadi ini adalah jenis-jenis badan usaha tidak berbadan hukum. Nah, untuk yang perusahaan perseorangan ya atau PO atau UD gitu ya. Contohnya laundry ya. Jadi ini adalah small business ya, dapat diistilahkan seperti itu. Small business atau UKM lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di sini ada partnership yang berupa persekutuan perdata ya, contohnya Brandon dan rekan ya. Lalu ada firma ya, partnership yang berupa firma, contohnya firma multi marketing, dan partnership yang berupa persekutuan komanditer atau CV, di sini ada contohnya CV Bumi Makmur ya. Nah, khusus untuk yang persekutuan perdata itu apa ya? Jadi persekutuan perdata itu adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk menggunakan nama bersama ya, eh, pada bisnis yang didirikan ya. Contohnya persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan ya. Nah, mereka ini biasanya menamakan bisnisnya atau perusahaan yang didirikannya itu dengan nama atau istilah, menggunakan istilah associate, partner, rekan atau CO ya, seperti tadi ya, Brandon dan rekan seperti itu. Kemudian di sini adalah faktor pembeda ya, faktor-faktor yang membedakan antara badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum ya. Jadi di sini ada uh, banyak faktor yang dapat membedakannya ya. Misalnya dari segi subjek hukum ya. Kalau badan usaha berbadan hukum, subjek hukumnya badan usaha itu sendiri ya. Kalau badan usaha bukan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pendiri atau pengurusnya seperti itu. Nah, kemudian di sini jika dilihat dari harta perusahaan ya, jika perusahaan pilot, nah yang disita hanyalah harta perusahaan, harta pribadi pendiri atau pengurus tidak disita. Nah, ini untuk yang badan usaha berbadan hukum ya. Jadi di sini dipisahkan ya antara eh, harta perusahaan dan harta pribadi pendiri atau pengurus ya.
Jadi jika perusahaan pilot, yang disita itu hanyalah harta perusahaan ya, tidak termasuk harta pribadi pendiri atau pengurus ya seperti itu. Sedangkan untuk yang badan usaha bukan berbadan hukum, di sini jika perusahaan itu pilot, maka yang disita itu termasuk harta pendiri atau pengurus ya. Semuanya ikut disita seperti itu. Nah, berikutnya faktor yang membedakan juga dapat dilihat dari wewenang menuntut dan dituntut ya. Kalau badan usaha berbadan hukum ya, karena subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, maka yang menuntut adalah badan usaha ya. Tetapi karena badan usaha itu adalah objek yang tidak bergerak, maka diwakili pendiri atau pengurus ya. Kemudian ya, jika dituntut, maka yang dituntut adalah badan usaha itu sendiri ya, bukan pemilik atau pendiri ataupun manajernya ya. Seperti itu. Kemudian untuk kalau badan usaha bukan berbadan hukum, karena subjek hukumnya adalah pendiri atau pengurus, maka yang menuntut dan dituntut adalah pendiri atau pengurusnya ya, bukan badan usaha itu sendiri. Nah, itulah faktor-faktor yang membedakan antara badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Kemudian dari segi izin pendirian. Nah, di sini untuk yang badan usaha bukan berbadan hukum diperlukan izin ya berupa pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terhadap anggaran dasar dan akta notaris. Kemudian untuk yang badan usaha bukan berbadan hukum, maka tidak perlu ada akta notaris untuk pendiriannya ya. Seperti itu. Namun jika ingin memiliki kepastian hukum dapat membuat akta notaris untuk pendiriannya ya, wajib untuk melakukan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan HAM. Nah, di sini adalah penjelasan dari public limited company atau perseroan terbatas terbuka dan private limited company atau limited liability company atau perseroan terbatas tertutup ya. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa badan usaha berbadan hukum itu jenisnya ada dua ya, limited company atau perseroan terbatas dan kooperatif atau koperasi, dan khusus untuk yang limited company atau perseroan terbatas itu dibagi menjadi dua, yaitu public limited company atau perseroan terbatas terbuka dan private limited company atau limited liability company atau perseroan terbatas tertutup. Nah, ini adalah penjelasan dari keduanya ya. Nah, untuk yang perseroan terbatas terbuka ya atau TBK itu adalah perusahaan yang sahamnya itu tercatat dan diperdagangkan ya di bursa efek sehingga dapat dibeli dan dimiliki oleh publik seperti itu. Sedangkan untuk yang perseroan terbatas tertutup ya atau PT tanpa diakhiri dengan TBK ya adalah perusahaan yang sahamnya tidak tercatat atau tidak diperdagangkan di bursa efek sehingga tidak dapat dibeli dan dimiliki oleh publik. Nah, itu adalah perbedaan utamanya ya. Sedangkan yang lain itu ada perbedaan berikutnya dapat diperhatikan di sini ya. Misalnya dari sumber permodalan ya atau pendanaan untuk yang perseroan terbatas terbuka itu dapat dari founders atau pendiri publik ya, retain earning atau laba ditahan, debentures atau long term bonds, bank loan dan lain-lain. Sedangkan sumber permodalan atau pendanaan perseroan terbatas tertutup itu dapat dari founders atau pendiri, angel investor, venture capitalist, dan private equity firms ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah terutama untuk yang perseroan terbatas tertutup. Seringkali ketika para pelaku bisnis itu mendirikan bisnis terkendala oleh sumber daya yang dimiliki khususnya modal ya atau finansial. Nah, dari mana modal mereka yang diperoleh? Nah, itu dapat dari angel investor ya. Angel investor ini adalah individu ya yang memiliki
cukup dana gitu ya, kemudian menginvestasikan dananya tersebut ya pada bisnis yang didirikan pelaku bisnis itu seperti itu ya. Nah, jadi berupa individu ya, eh, mungkin kenalannya seperti itu. Kemudian venture kapitalis, kalau venture kapitalis ini bukan individu tetapi berupa perusahaan ya, perusahaan investasi profesional ya yang menginvestasikan dananya kepada perusahaan tetapi hanya untuk perusahaan yang sedang bertumbuh dan memiliki pertumbuhan tinggi gitu ya. Nah, untuk yang private equity firms ini juga bukan berupa individu tetapi perusahaan ya. Nah, perbedaannya dengan venture capitalis, private equity firms menginvestasikannya pada perusahaan yang sudah mapan ya, yang sudah eh, pasti atau berpotensi besar ya, dan menunjukkan atau meningkatkan atau kinerjanya sudah terbukti lah dan profitabilitasnya sudah baik gitu ya, tidak seperti venture kapitalis ya. Mereka berani menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang sedang bertumbuh ya, jadi sedang bertumbuh ya. Sedangkan untuk yang private equity firms mereka lebih memilih untuk menginvestasikannya kepada perusahaan yang sudah mapan ya, yang sudah uh, bertumbuh atau memiliki pertumbuhan yang pesat seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contohnya dapat diperhatikan di sini untuk yang venture capitalist. Di sini ada Kejora Ventures, East Ventures, dan lain-lain. Kemudian untuk yang private equity firms, di sini ada contohnya North Star Group, Creator, Saratoga Investama Daya, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah non-profit organization ya. Jadi ini artinya adalah bukan badan usaha ya. Untuk bukan badan usaha itu ada bukan badan usaha berbadan hukum dan ada bukan badan usaha tidak berbadan hukum. Nah, untuk yang badan usaha ya, untuk yang bukan badan usaha berbadan hukum itu contohnya ada yayasan, kemudian ada perkumpulan, ada non-governmental organization atau NGO ya. Jadi non-governmental organization atau NGO ini sering disebut dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sini khusus yang untuk perkumpulan. Nah, perkumpulan di sini dapat termasuk bukan badan usaha berbadan hukum dan juga dapat termasuk bukan badan usaha tidak berbadan hukum. Jadi ketika mau mendirikan bisnis berupa perkumpulan gitu ya, ketika mau mendirikan uh, bisnis ya yang berupa bukan badan usaha gitu ya, maka dapat mendirikan bisnis bukan badan usaha berbadan hukum ataupun bukan badan usaha tidak berbadan hukum. Kurang lebih seperti itu. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.